Duka tragedi kecelakaan kereta api Argo Bromo Anggrek dan KRL komuter lain masih belum juga surut. Satu korban atas nama Mia Citra kembali menambah daftar korban meninggal dunia. Mia menghembuskan napas terakhir setelah menjalani perawatan intensif akibat luka di kaki dan tangannya. Dengan begitu, jumlah korban meninggal hingga Rabu sore menjadi 16 orang. Tragedi kereta api Argo Bromo Anggrek menabrak KRL komuter lain di stasiun Bekasi Timur jadi alarm keras bagi sistem perkeretaapian Indonesia. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyiapkan sejumlah langkah untuk mencegah kecelakaan kereta di palang pintu perlintasan, termasuk rencana pembangunan flyover. Kan mau dibangun flyover. Kalau sesudah dibangun flyover baru dibuka lagi. Baru ditutup. Ya, baru gitu ya. Ya, jadi kalau dengan ada flyover maka tidak diperlukan lagi. Tetapi dalam jangka pendek itu bisa digunakan palang pintu. Di satu sisi pihak PT Kereta Api Indonesia berusaha memberikan garansi keselamatan penumpang. KAI memastikan bahwa seluruh area kereta, mulai dari ujung depan hingga belakang, memiliki standar keamanan yang sama ketatnya. Keselamatan adalah prioritas utama kami. Kami tidak ada toleransi sama sekali pun untuk melanggar atau menurunkan tingkat keselamatan dari para pelanggan pengguna jasa dari PT Kereta Api Indonesia, baik itu gendernya laki-laki maupun gendernya perempuan. Pengamat perkeretaapian Joni Martinus mendesak perlunya investigasi serta audit keselamatan mulai dari sarana dan juga manusia demi mencegah kecelakaan di sektor perkeretaapian. Harus dilakukan audit keselamatan. Audit keselamatan ini mencakup baik itu terhadap sarana, prasarana maupun manusianya. Yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana menutup semua pintu perlintasan liar, sedapat mungkin menutup pintu perlintasan liar, Mbak. Ini penting sekali karena sering terjadi kecelakaan di sana. Dan yang ketiga adalah investigasi. Hilangnya 16 nyawa jangan hanya dijadikan sekadar angka. Tragedi Bekasi harus menjadi titik balik. Masyarakat kini menunggu langkah nyata pemerintah agar jalur besi kembali menjadi moda transportasi yang aman dan nyaman. Tim Liputan Kompas TV. Untuk menjamin keselamatan penumpang saat perjalanan kereta, apa saja yang jadi catatan pasca tragedi kemarin, kita bahas bersama dengan Ketua Umum Masyarakat Perkeretaapian Indonesia yang juga mantan Dirjen Perkeretaapian Hermanto Dwiatmoko. Selamat malam Pak Hermanto. Selamat malam Mas. Baik, Pak Herman, jadi sebetulnya perubahan seperti apa yang bisa dilakukan untuk meminimalisir kecelakaan kembali terjadi? Ya sebenarnya untuk tahap awal ini harusnya dilakukan audit keselamatan secara menyeluruh. Audit terhadap prasarana, sarana, SDM termasuk juga SOP-SOP yang mungkin yang perlu dicek semuanya, apakah masih sesuai dengan kondisi yang ada dan sebagainya. Ini tahap pertama. Kemudian yang kedua nanti dari sisi aspek keselamatannya, di dalam sini sebenarnya sudah ada sistem manajemen keselamatan perkeretaapian SMKP, PT KAI sudah buat. Nah nanti tinggal auditor mengecek satu persatu apakah sesuai dengan yang sudah dituliskan. Nah SMKP itu adalah semacam janji gitu ya dari operator akan memberikan pelayanan yang terbaik dengan cara 1, 2, 3. Itu tinggal dicek apa kondisinya, sarana prasarana masih layak apa tidak ya gitu. Ini termasuk juga soal perlintasan sebidang yang disorot. Dulu zaman Anda seberapa sulit mengatur perlintasan sebidang, Pak Herman? Ya sebenarnya dari sejak lama ya perlintasan sebidang itu memang karena jumlahnya cukup banyak ya, perkiraan kami sekitar 8 ribuan. Kemudian yang sudah ada penjaganya dan ditutup itu yang ada pintunya itu sekitar 2 ribuan, dan sisanya itu masih yang ada yang liar, dan kemudian juga ada yang tidak ada penjagaannya dan sebagainya. Ini yang menjadi ini. Kemudian juga ada yang jaraknya terlalu pendek. Jadi sesuai ketentuan di peraturan Menteri bahwa jarak minimal itu 700 meter antara satu dengan yang lainnya. Ya, di Bekasi ada yang 800 meter, ada 3 pintu. Nah, ini juga harusnya ditutup sebagian. Tapi sebagian ditutup, tinggal 1 misalnya ya. Okay. Tapi untuk menutup tidak mudah. Dari zaman dulu juga itu mudah karena
kita bikin pagar dibongkar. Karena akan menghubung antara sisi kiri dengan kanan kan. Ditutup yang satu muncul pelintasan yang lainnya. Biasanya pelintasan itu dimulai dulu dari orang jalan kaki nyebrang, kemudian naik sepeda, sepeda motor, lama-lama mobil. Bertahap. Jadi sejak kecil harusnya sudah mulai ditutup. Nah, kita membuat pagar sepanjang pada waktu membuat jalur ganda itu sepanjang sampai Surabaya. Ada beberapa tempat yang dibongkar juga penduduk, mungkin karena kebutuhan. Ya. Pak Herman, kemudian ini soal double track di stasiun Bekasi Timur tapi beririsan dengan kereta jarak jauh. Ideanya seperti apa pengawasan trafiknya, sign trafiknya? Karena kan kok kemarin bisa lolos keretanya? Ya sebenarnya untuk perencanaan perjalanan kereta api ini sudah ada namanya yang disebut dengan GPK, Grafik Perjalanan Kereta Api. Pas schedule-nya masing-masing KA itu sudah ada jam berapa lewat di sini, Bekasi Timur dan berapa yang KRL jam berapa. Tapi karena mungkin adanya keterlambatan sehingga jadwalnya juga berubah. Kalau keterlambatan banyak, akibatnya yang harus disusul dan sebagainya. Itu yang jadi sebenarnya tidak ada masalah karena sudah diatur sedemikian rupa, walaupun campur, tapi kan jarak antar satu kereta dengan jalan yang disebut dengan headway itu sudah diatur sedemikian rupa. Oke, audit perlu dilakukan, tapi untuk saat ini mendesak dengan infrastruktur yang ada agar keselamatan tetap terjamin, apa yang bisa dioptimalkan menurut Anda, Pak Herman? Ya, sudah saya sampaikan tadi, ya diperiksa lagi ulang khususnya masalah persinyalan satu, kemudian jalan relnya dicek lagi, jangan sampai ada yang mungkin lengkungnya yang nggak benar dan sebagainya. Demikian juga sarananya, ya itu ada di juga ada selain auditor juga ada inspektur yang melakukan pengecekan terhadap pemeriksaan terhadap kondisi prasarana dan sarana. Juga termasuk masalah SDM-nya. SDM dalam hal ini masinis, awak sarana kereta apian ini harus betul-betul mempunyai kompetensi. Ya, kemudian mungkin sering dilakukan refreshment ya. Kadang-kadang orang kalau bekerja rutinitas itu suka lalai. Maka sering harus diadakan di dalam ketentuan kita minimal setahun sekali ada refreshment. Misalnya dikasih penyegaran gitu ya, disiplin dan sebagainya. Oke, dilakukan rotasi dari sisi SDM ya agar ada penyegaran. Baik. Terima kasih Pak Hermanto Duetmoko, Ketua Umum Masyarakat Perkeretaapian Indonesia yang juga mantan Dirjen Perkeretaapian, telah menyampaikan pandangannya di program Kompas Malam hari ini. Baik.